dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Dah sering kita bacain, tapi barangkali mungkin perenungannya yang kurang dan pengamalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat itu lacuk wak dengar, lacuk wak baca, tapi barangkali perenungannya yang kurang dan pengamalannya. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib, tidak akan merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mau merubah sesuatu yang ada dalam diri mereka. Ini hukum kausalitas, ini pasti, ini janji Allah. Allah tidak akan merubah begitu saja kondisi kita yang tidak menentu saat ini kalau kita tidak merubah sesuatu yang ada dalam diri mereka. Mungkin barangkali merubah secara nasional, secara global kita mungkin agak susah, agak payah. Itu perlu pemimpin sentral, pemimpin yang akan bisa menggerakkan segala-galanya. Itu pun sudah ada, tapi sedang ditahan, ditahan. Karena nampak oleh orang dia bisa menggerak, maka dia ditahan. Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah sesuatu yang ada dalam diri mereka. Ini namanya semangat perubahan. Setidaknya ada 3 semangat perubahan dalam ayat ini yang perlu kita lakukan. Kalaupun kita tidak bisa merubah secara global, setidaknya merubah nasib kita, nasib keluarga kita, dan nasib kaum masyarakat kita. Setidaknya jangan sampai kita terimbas terlalu jauh ya, dari yang apa yang terjadi saat ini. Setidaknya 3 semangat perubahan kita dapatkan dari ayat ini. Apa itu? Yang pertama yang harus kita robah adalah perbaikilah niat di dalam hati kita. Niat di dalam hati kita harus kita luruskan. Karena kata ulama, niat itu ada 4. Ada niat itu khalisan lillah, ada niat itu lid dunia, ada niat itu lin nasi, ada niat itu lin nafsi. Ada orang berniat melakukan sesuatu itu semata-mata karena Allah. Ada orang berniat melakukan sesuatu itu karena mengharapkan sesuatu dari manusia. Linnas, karena manusia, penghormatan dari manusia, pilihan dari manusia, tepuk tangan dari manusia, ya, perhatian manusia. Ada yang berbuat itu lid dunia, karena mencari kekayaan dunia, mengharapkan apa yang dia cari di dunia ini, pangkat, jabatan, segala macam yang berbentuk duniawi. Dan ada pula yang berniat lin nafsi, hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Kadangkala yang ambil go bagalinco saja, macam puaduk saja, karena Allah separuh, karena nafsu separuh, karena manusia separuh, karena ingin mengejar dunia separuh. Itu namanya gado-gado, tidak akan berubah. Apalagi kalau tidak ada karena Allahnya. Ini harus kita luruskan. Apapun yang kita lakukan yang dituju oleh hati kita Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal, satu kerja, satu karya, kecuali amal itu, kerja itu, karya itu ia lakukan ikhlas karena Allah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Ini rahasia misteri kita dengan Allah. Apa sebab? Karena janji Rasulullah, kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau niat kita karena dunia, yang dunia kita dapatkan. Kalau karena nafsu, nafsu kita dapatkan. Kalau karena manusia, manusia, tepuk tangan manusia kita dapatkan. Tapi kalau sudah lurus karena Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini kan sudah sering kita baca. Mungkin semua kita hafal ini. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Kerja karya itu tergantung hasilnya dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau niat kita sudah benar, sudah karena Allah, ini yang paling payah. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan.
yang akan diridhai oleh Allah. Kalau memang kekuatan Islam yang kita mau, Allah berikan kekuatan itu. Kalau izzatul Islam yang kita inginkan, Allah berikan izzatul Islam itu. Tapi kalau niat kita sudah salah, maka hasilnya juga akan salah. Ini yang pertama. Ini yang pertama, semangat perubahan itu dari dalam niat kita berlurus. Alangkah naifnya usia kita sudah menanjak 60, 70, tapi ternyata niat belum juga lurus. Apa nanti yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kala secara tidak kita sengaja, ternyata niat kita masih gado-gado, masih campur aduk. Itu berbahaya. Harus lurus, bersihkan niat, luruskan niat. Satu. Kedua, semangat perubahan yang kedua adalah hendaklah kita mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan istiqomah, dengan kontinu, dengan terus menerus, walaupun sedikit. Usahakan. Ini namanya kita mencuri star dengan Allah atau menyogok Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Suatu saat kita butuh pertolongan Allah, kita minta, langsung Allah kasih. Apa sebab? Karena jauh-jauh kita sudah mencuri star. Orang kalau ingin merebut kekuasaan, jauh-jauhlah curi starnya. Tidak, sumbang kasihku. Untuk menarik perhatian supaya nanti awak dipilih orang nanti. Allah juga seperti itu, Bu. Harus kita curi star. Apa sebab? Karena Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan dengan kontinu, dikerjakan dengan terus menerus, wa in qalla, sekalipun sedikit. Setiap hari dikerjakan, tidak pernah tinggal. Ini curi star. Semangat perubahan. Kita nanti akan mendapatkan perubahan-perubahan yang luar biasa kalau kita biasakan. Umpamanya sedekah pagi, infak pagi, memang setiap pagi, walaupun hanya 2.000, 3.000, 5.000. Usahakan rutin, tidak perlu diketahui orang. Memberi makan orang miskin, mungkin rutin sekali setiap Jumat umpamanya. Rutin 10 orang anak yatim umpamanya, 10 orang fakir miskin kita undang makan ke rumah kita setiap Jumat. Tak pernah alpa, tak pernah tinggal. Atau membaca Al-Quran. Baca Quran luar biasa, apalagi kita renungkan hatinya. Apa kata Nabi? Man qara'a fi yaumin wa lailatin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang selalu membaca dalam sehari semalam 50 ayat Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, ia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Tapi rutin sehari semalam, tidak pernah tinggal, tidak pernah kurang 50 ayat. Kalau perlu direnungkan isinya, Pak, luar biasa. Kalau kita tidak termasuk orang lalai, berarti orang taat itu. Orang taat luar biasa. Kita akan mendapatkan sesuatu terbaik dari Allah. Lanjut, tingkatkan lagi. Man qara'a mi'ata ayatan, siapa yang membaca 100 ayat setiap hari, kataballahu minal qanitin, Allah akan mencatat ia sebagai orang-orang yang taat. Qanitin di atas daripada ta'atun. Kalau taat, ia taat patuh gitu saja. Tapi kalau qanitin, taatnya lahir dan batin, sempurna ketaatannya. 100 ayat setiap hari. Kita termasuk orang qanitin, orang yang betul-betul taat kepada Allah. Orang taat kalau minta pada Allah, Allah akan ijabah. Ya, Allah merasa malu tidak mengabulkan permintaannya. Ini namanya curi star. Ya. Kita menyogok Allah jauh-jauh. Nanti pas kita butuh, kita mohon pada Allah, Allah turunkan untuk kita. Minta pertolongan kepada Allah, Allah akan tolong. Lanjut lagi. Man qara'a mi'ataini ayatan, siapa yang selalu setiap hari membaca 200 ayat setiap hari, tidak pernah kurang, tidak pernah tinggal, lam yuhajjahul Qur'an yaumal qiyamah, ia tidak akan didebat nanti oleh Al-Quran di hari kiamat. Al-Quran nanti akan mendebat kita di hari kiamat.
Wa sawfa tus'alun, kelak kalian akan ditanya oleh Al-Quran itu, kata Allah, sejauh mana kalian berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran hujjatul lak au alaik. Al-Quran itu nanti akan menghujjah kalian atau akan menghukum kalian. Maka kita perlu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam satu hari kalau kita selalu berinteraksi membaca Al-Quran 200 ayat tak pernah tinggal, maka nanti di hari kiamat Al-Quran tidak akan mendebat kita. Kita bebas dari tuntutan Al-Quran. Dan yang paling istimewa apa? Man qara'a khamsami'ati ayat, siapa yang membaca 500 ayat dalam sehari semalam, setiap hari tak pernah tinggal, kataballahu lahu qintarun minal ajri, Allah akan catat untuknya bergudang-gudang pahala, berlimpah-limpah pahala, tidak terhitung banyak untuknya. Ini hadis riwayat Ibnu Sunni, dikatakan dari Anas bin Malik, dikatakan hasan oleh Imam Al-Albani. Kalau hasan boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Ulama semuanya menerima di sini sebagai dasar hukum. Lakukan seperti itu tiap hari rutin. Ini kita curi start. Curi start untuk apa? Semangat perubahan. Nanti kita akan berubah. Ada perubahan untuk kita. Walaupun situasi tidak mendukung, tapi kita sudah dekat dengan Allah. Allah berikan perubahan untuk kita. Mungkin untuk kita pribadi, kalau kita dengan keluarga, iya itu keluarga. Kalau kita bersama-sama dengan masyarakat, untuk masyarakatnya. Ini yang kedua, semangat perubahan. Kiaskanlah, kerjakanlah, carilah amalia-amalia yang lain yang mungkin kita lakukan rutin setiap hari. Ini akan menjadi nilai positif buat kita untuk mendapatkan perubahan-perubahan itu. Adapun yang ketiga, semangat perubahan yang ketiga adalah hendaklah kita meninggalkan segala sesuatu, segala perbuatan, segala kebiasaan selama ini yang kurang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat, bukan yang haram. Kalau yang haram wajib ditinggalkan, yang syubhat wajib ditinggalkan, yang makruh harus ditinggalkan. Bahkan orang yang takwa itu yang mubah pun akan dia tinggalkan kalau dia khawatir itu jatuh kepada haram. Haramlah mesti ditinggalkan, syubhatlah mesti ditinggalkan. Al halal bayyin wal haram bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu nyata, ada nas mengatakan. Yang haram juga nyata dan nas mengatakan. Tidak jelas halal haramnya, wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang terletak antara dua itu tidak jelas halal haramnya, itu syubhat. Diambil juga yang syubhat itu waqa'a fil haram, dia jatuh kepada haram. Maka orang takwa meninggalkan itu. Bahkan yang makruh pun ditinggalkan. Apa contohnya? Kata Rasulullah, jangan dekat-dekati tempat berkumpul kami, tempat solat kami, kalau kalian makan bawang merah. Nabi melarang, kalau kalian selesai makan bawang, jangan dakek-dakek sampai kami solat. Apa artinya? Itu bawang itu bisa mengganggu, karena bau mulut kita, terganggu orang kiri kanan kita. Kalau makan bawang, kabarlah baunya. Apalagi patai, apalagi jariang, parah pada itulah. Jariang parah pada itulah. Makan bawang jadi larang Nabi. Apakah itu haram? Tidak. Itu hukumnya makruh. Makruh. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa, tapi merugi kita. Ya, merugi kita, mengganggu orang lain. Bapak Ibu yang hormati, tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Contohnya, ini semangat perubahan yang ketiga. Contohnya apa? Main HP Android seharian, dari pagi sampai sore, daripada pergi kamar rancak main niku. Karena karajo ndak ada orang asik dengan itu saja. Kira-kira bermanfaat ndak sadar dalam tu? Bermanfaat ndak kasadonya dalam HP Android itu? Ndak dong. Ndak sadar manfaat dong. Bahkan kalau lah sampai 2-3 jam awak menikmatinya setiap hari, ndak pernah umpah setiap hari, itu bisa merusak jaringan otak kita.
Bahkan kata pakar-pakar pendidikan lebih berbahaya daripada narkoba. Kalau narkoba masih ada jalan terapi untuk penyembuhannya, tapi kalau kena HP Android rusak jaringan otak, tidak ada terapi penyembuhan. Celalah anak-anak kita yang telah terjangkit kejangkitan tu menggilo-gilonya, coba dipanggilnya, tidak dindangan tu dah, dikarin, oh melawan, artinya ketik, itulah rusak jaringan otak karena terlalu sering setiap hari memakai HP Android. Ya sekedar sajalah, yang penting-penting saja dah cari, tidak penting tinggalkan, tidak usah berjam-jam bana. Contohlah duduk di lapau mau tahu tak harian jo kawan-kawan bagalak-galak, minum kopi, kadang-kala bermain pula tu, main domino, main segala macam permainan. Awalnya memang tak bertarung dah, taruh mungkin tagak mencangkuang saja, duduk mencangkuang. Akhirnya taruh segala teh, segala kopi, susu. Akhirnya mereka taruh besar-besar. Sedangkan tak bertaruh saya tak boleh tu. Itu membazir. Tak ada manfaatnya dah. Apalagi bertaruh judi, itu haram hukumnya. Diharamkan oleh Allah. Tinggalkanlah hal-hal yang kurang bermanfaat, tinggalkan. Ikut dalam rangka apa? Dalam rangka mencari perubahan, dalam rangka semangat perubahan untuk kita ke depan, karena begini rusaknya zaman, begini rusaknya keadaan saat ini. Bapak Ibu saya hormati, lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Hendaklah kita memperbaiki kondisi agama kita, kondisi agama kita, kondisi iman kita, kondisi hijrah kita, dan kondisi jihad kita. Karena musuh-musuh kita sudah banyak dari segala arah, maka jalan untuk itu adalah jihad. Perbaiki Islam kita, perbaiki iman kita, perbaiki hijrah kita, dan perbaiki jihad kita. Karena hanya dengan jihad bisa melawan mereka itu. Islam hanya bisa tegak dengan 3 hal. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga al jihad fi sabilillah. Jalan terakhir kan, jalan pamungkas kan. Yang 3 inilah dia usahakan untuk menghapus supaya dakwah tidak jalan, jihad tidak ada. Maka kalimat-kalimat jihad dalam pelajaran PAI di sekolah sudah dihapus, tidak boleh dipelajari. Bahkan ustaz-ustaz pun tidak boleh membahas. Masa tidak boleh dibahas? Ikut inti ajaran Islam kom. Tidak ada jihad, Islam sudah selesai itu, tidak akan tagak lah. Cuma banyak jihad itu, banyak jihad itu. Kita bacakan hadis tadi. Walaupun mereka kau lewat waktu isya selesaikan jeru. Apa kata Nabi? Ampe hal dalam hadis tadi, hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Amar, dikatakan sahih oleh Al-Albani. Apa itu? Pertama, afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang mukmin yang paling utama Islamnya adalah orang yang selamat muslim yang lain dari gangguan lidahnya dan gangguan tangannya. Tanda rancak Islam seseorang tu kata Nabi, kalau nyola mampu menjaga lidah, mampu menjaga tangan, nyo ndak mengganggu orang lain. Kalau nyo berbicara, nyo ndak ada nyo memfitnah orang, ndak ada memburuk-burukan orang, ndak ada mempergunjangkan orang, ndak ada nyo mendustai orang, ndak ada nyo memutarbalikkan fakta dari apa yang terjadi. Nyo jago lidahnya ko, nyo pelihara lidahnya ko. Kau nampak yang barik? Paling barik, saking bariknya Nabi menjamin, may yatakaffalu lima baina lihyaihi wa ma baina fakhzaihi atakaffalu lahul jannah, rawahu Muslim. Siapa yang bisa menjaga sesuatu yang terletak di antara 2 kumis lidah dan sesuatu yang terletak di antara 2 paha kemaluan, yang tidak berzina, atakaffalu lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya ini? Begitu beratnya menjaga lidah, begitu payahnya menjaga lidah, Nabi beri jaminan masuk surga untuk orang yang mampu menjaganya. Ya enggak? Kalau bertemu kawan-kawan apa ni kecian bu? Ni kecian ayat Al-Quran ke hadis Nabi atau mencari tuan kawan? InsyaAllah itu asal bertemu je kawan-kawan tu mah keburukan kawan atas sana dan takanam, keburukan tetangga takanam. Abi-abi hari tu baca itu. Abi-abi kadang lah abi segala baca itu aja baru ya,
Kemudian mampu menjaga tangannya untuk tidak menyakiti muslim lain. Nyo ndak mau mengambil hak orang lain. Nyo ndak mau memukul orang lain. Nyo ndak mau berkelahi je orang lain. Nyo ndak mau menyentuh lawan jenisnya dengan syahwat, dengan tangannya. Yang kawalan jenis yang bukan mahramnya. Tapi nyo jago, nyo gunakan tangan untuk yang baik-baik, bekerja yang baik, hasilnya nyo bantu orang lain, atau nyo membantu orang lain jo tanago. Kalau elok dan dua kamu, karajonya elok, ucapannya elok, ndak menggaduh orang, kepada Rasulullah, ikut salah satu tanda eloknya Islam seseorang. Iya. Yang kedua, kiko periso dia seseorang ya. Sudahkah Islam saya baik, ataukah setengah baik, atau pura-pura baik, atau bagaimana? Yang kedua kata Nabi, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Iman erat kaitannya dengan akhlak, karena akhlak itu adalah buah dari iman. Iman dasar kita dalam beragama. Ibadah itu adalah jalan untuk mencapai hasil. Apa hasilnya? Akhlak. Kalau imannya bagus, nampak dari ibadahnya yang bagus. Bukti imannya bagus, ibadahnya pasti bagus. Bukti ibadahnya sudah benar, nampak dari akhlak. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Manusia kok banyak, orang tua, tetangga, kaum muslimin dan muslimat, kepada orang kafir, bahkan berakhlak kepada lingkungan, berakhlak kepada binatang, berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Nak sembarang semua membunuh dah. Kau membunuh dengan elok, kau menabang pohon tu ya ada perlu, nak perlu jadi tabang. Nak boleh dah, Nabi melarang. Karena kita berakhlak. Untuk mengukur baik atau tidaknya akhlak seseorang, bisa kita berkaca dari lima tanda. Kalau dan lima tanda kalau ada dirinya, dah pasti orang koranca akhlaknya, elok akhlaknya, pasti. Saduh orang pasti hatinya mengecek orang ko elok akhlaknya. Sebab dan lima dirinya. Atau yang pertama adalah kaful adza. Ia bisa menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain. Ucapannya tidak pernah menyakiti orang, perbuatannya tidak pernah menyakiti orang, sikapnya tidak pernah menyakiti orang. Tapi Ustaz menyakiti kami tidak Ustaz. Situ Ustaz berceramah sakit hati kami mendengar. Kalau Ustaz berceramah sakit hati awak, cari dulu ada dibaca Ustaz. Kalau oleh Al-Quran dan hadis dibaca Ustaz, sakit hati awak, itu awak yang sakit itu, nama dosa awak tu. Orang menyembuhkan keadaan awak, memperangi awak supaya diperbaiki. Ustaz lain disalahan, tidak salah. Ustaz menyampaikan wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu, nasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Lah pasti itu Bu. Jadi kalau orang membaca keadaan awak, penyakit awak, bersyukur awak, rubah saja, jangan Ustaz disalahan. Ustaz itu tidak salah kalau sepanjang itunya sampaikan, tidak salah, tidak berdosa Ustaz itu. Justru awak nak berdosa kalau awak mengecek Ustaz kau kelera, Ustaz kelera kemana awak kawaknya kecil, tidak perangai awaknya becun, berdosa awak tu. Ustaz dikecil kelera, padahal Ustaz menyampaikan ayat-ayat Allah dan pesan-pesan Rasulullah. Yang kedua, bastul wajhi, selalu bermuka manis ketika bertemu dengan orang. Senyum bertemu je orang. Tak membuduk tu, tak membuang muka tu. Hadapkan muka bertemu je orang. Mengecek hadapkan muka, senyum. Sampai-sampai Nabi katakan fabtisamuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum saja anda di hadapan saudara anda itu adalah sedekah. Tapi kalau anda tersenyum sendiri itu anda sedang sakit. Ini gilo ya. Galak-galak seorang tu senewen tu. Ada yang kanan, ada yang putih. Tapi bertemu dengan orang perlu kita berwajah manis. Walau sabari apapun persoalan yang sedang dihadapi, bertemu je kawan tetap senyum. Jangan dinampan persoalan itu, tetap berwajah manis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-karam, ramah. Selalu ramah. Bertemu je orang selalu awak yang memulai pembicaraan. Awak mulai menegur, awak mulai menyapa. Dan teguran yang paling baik adalah assalam, ucapkan salam, assalamualaikum. Kok malu ucapkan salam, siapa sajalah.
Pak, Dek, siapa memulai bu? Itu tanda ahlak orang ko baik. Di penyapu mana saya tu? Hah, lama ninggal saya tu. Ahlak di elok mananya. Nyu penyapu sangi. Asal lewat siko nyu sapu teri. Kadang-kadang ada orang lewat nyu sapu je. Tu tak sapu. Ada orang lewat nyu sapu je. Kaya bu. Ada orang meninggal seperti itu, pasti dia baca orang dia nyu elok mana. Penyapu saja nyebut elok mana cara. Hendak dia bu. Apalagi memang ditopang dengan sifat-sifat yang lain. Berikutnya adalah al-ihtimal, sanggup menguasai diri dalam setiap kondisi keadaan. Ketika dia kaya, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tetap rendah hati. Dia sadar ini adalah rezeki dari Allah, ujian dari Allah, sehingga dia mau berbagi juga. Dan lupa dirinya tu. Itu namanya mampu menguasai diri. Ketika miskin, ketika susah, inya ndak putus asa dah, inya ndak mampi-mampinya dah. Inya tetap sabar, inya yakin hamba sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sedang marah, inya sanggup menguasai dirinya ketika berang. Inya yakin sadar bahwa marah itu dari syaitan. Ya ndak? Marah kau dari syaitan. Al-ghadabu minasyaitan, marah itu dari syaitan. Asy-syaitan khuliqa minan nar, syaitan kau terbuat dari api. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Dan api an-naru yutfi'u bil ma. Api itu hanya bisa padam dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Apabila marah salah seorang kamu, maka hendaklah ia segera berwudu. Tapi kan disiko lupa ya. Ya, ketika marah sedang memuncak, ada oleh kita lupa bahwa itu dari setan. Sehingga lapis je habis-habisan, tak terkontrol kata orang keluar. Binatang yang hanjang. Binatang hanjang ya. Tak butang do baru. Dah buta baru cengkak angka bawah, cengkak ke bawah. Dek tak terkontrol. Karena marah sudah memuncak. Kalau kita lah mampu menguasai diri dalam 3 kondisi ini, ketika kaya tidak lupa diri, ketika miskin dia tidak frustasi, tidak putus asa, dia sabar, dan ketika marah dia mampu menguasai dirinya. Berang-berang juga, tapi tetap dalam koridor agama. Aku nampak ya, aku nampak yang susah. Makanya Rasulullah la taudab, jangan marah. Tapi kadang-kala kita bawa je boleh tiba-tiba saat marah tu memuncak tu tak terkendali, lupa berwudu sehingga lapis ada lain. Lah sudah baru terkena timbul penyesalan, timbul rasa malu deh lah salah dan malu. Awak je bentuk itu, akui je. Mungkin dia pengaruh faktor usia, dia banyak masalah sehingga tak bawa rendang ketika berang. Yang kelima, yang terakhir tanda orang berakhlak baik itu adalah bazlun nada. Dia mau mengorbankan apa yang dia punya untuk membantu orang lain. Mau berkorban sesuai dengan yang kita punya. Kalau kita punya harta, dengan harta kita berkorban membantu orang. Kalau kita punya pengaruh, punya kekuasaan, dengan kekuasaan membantu orang, bukan menginjak-injak orang, bukan menginjak-injak, bukan menekan menteror orang. Kok kekuasaan didapatkan dari rakyat tapi menginjak-injak rakyat, menyengsarakan rakyat, terlaknat ini. Dulu berjanji ya kan, berlaku adil, mensejahterakan rakyat, tapi nyatanya kebalikan semuanya, bohong sadonya, betul sadonya, munafik jahannam, neraka jahannam tapi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik kau tampaknya di kerak neraka yang paling bawah, di bawah orang kafir lah, orang kafir datanya, tak seorang pun yang akan bisa menolongnya. Allah tidak akan tolong orang munafik seperti itu. Banyak kini munafik kau, banyak. Kalau Allah katakan jahilil kuffar wal munafiqin, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, perangilah, berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik. Tapi Nabi tidak mau memerangi orang munafik. Sehingga Umar bin Khattab berang ke Rasulullah. Bayangkan, Umar berani, ya Rasulullah, kenapa tak diamalkan ayat ini? Kata Rasul, wahai Umar, aku bukan tak mau mengamalkannya, tapi aku takut, aku khawatir kalau nanti orang akan berkata Muhammad menyerang temannya sendiri. Nyo orang munafik go di muka eloknya,
Di belakangnya mencari jalan untuk memukul awak. Sini bentuk itu je. Di muka awak manisnya, manis, tapi di belakang menyusun strategi, rencana untuk menghancur kita. Seperti itu munafik. Nabi biarlah, dipanggillah Abu Huzaifah. Huzaifah catat orang munafik itu. Datang malaikat Jibril. Ko orang munafik itu. 100 sekian jumlahnya, gembong-gembong munafik itu. Ko neraka jahanam tu. Kini kan iko namanya. Iko yang banyak. Kalaulah jalan yang lima kau mampu menahan diri tak menyakiti orang lain, selalu bermuka manis, selalu ramah, selalu sanggup menguasai diri dalam keadaan apapun, dan mau berkorban, mengorbankan apa yang kita punya untuk membantu orang. Kalau kita punya ilmu, ya dengan ilmu kita membantu orang. Kalau kita punya tenaga, dengan tenaga membantu orang. Kalau kita punya pola pikir, buah pikiran yang bagus, dengan buah pikiran yang bagus kita membantu orang. Kalau ada lima kalau ada Pak, pasti orang mengeceng kita punya akhlak. Kalau ada je mengeceng orang kurang ajar, ini nyonan sakit tu. Lah bantu iko mulia ndak kurang ajar sih lah. Aku nan sakit. Berikutnya yang ketiga, wa abdalul muhajirin man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang berhijrah yang paling utama adalah orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apakah itu yang haram akibat hukumnya, ataukah yang syubhat atau yang makruh, maka orang yang berhijrah akan tinggalkan semua itu. Hendakkan jaka rajul yang lalu biarlah berlalu, biarlah terkubur bersama waktu. Kalau perlu biar dimakan hantu. Untuk ke depan lagi kita pikirkan, jangan dilakukan lagi. Terakhir, afdalul jihad man jahada nafsahu fi ta'atillah wa zatillah. Jihad yang paling utama adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah semata-mata karena Allah. Untuk apa? Kalau kita sudah bisa berjihad melawan nafsu, kita akan mudah melakukan jihad yang lain. Karena jihad itu adalah bazlul juhdi fi qitalil kuffar wa mujahadatan nafsi wa syaitan wal fasak. Jihad itu adalah mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk memerangi orang kafir, memerangi hawa nafsu, memerangi syaitan, dan memerangi orang fasik. Ampe macamnya akan diperangi orang kafir, hawa nafsu, syaitan, orang fasik. Tapi kita tidak bisa melakukan semua itu kalau belum bisa memerangi yang ada dalam diri kita dulu, memerangi hawa nafsu. Baca caranya, mudah caranya kalau mau. 4 syaratnya kalau sampaikan dulu tidak. Yang pertama, sungguh-sungguhlah mempelajari Islam dari sumbernya yang asli, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sungguh-sungguh pula untuk mengamalkannya setelah kita pelajari dan kita pahami. Yang ketiga, sungguh-sungguh untuk menyampaikan kepada orang lain, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada keluarga kita. Liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir mau menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tak boleh awak taat seorang tu, alim seorang tu, elok seorang tak boleh. Berbagi, diterima dan diterima terserah, pokok menyampaikan. Yang keempat, sabar dalam belajar, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam menyampaikan kepada orang. Kalau nampak ke jalan bu, kitalah termasuk orang yang melakukan jihad besar, jihad melawan hawa nafsu. Iko jihad nampal yang gadang, nampal yang barek, melawan diri sendiri. Kau nampal yang barek. Kalau nampak kalau kita lakukan, insya-Allah untuk ke depan nasib kita akan ada perubahan-perubahan yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun situasi sangat tidak mendukung, sangat tidak kondusif. Kalau kajian kita malam kini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.